Tetangga beli mobil, demam dia. Ini indikasi berarti penyakit hasad. Apa penyakit hasad? Tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kepada saudaranya. Dan ini bibitnya ada pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, yang saya hormati segenap Badan Pemakmuran Masjid Aisyah, juga kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, serta saudara dan saudari, serta santri dan santriwati kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di waktu duha yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuhajahah dalam satu majlis yang insya Allah berkahi dan Allah muliakan. Dan mudah-mudahan segala apa yang Bapak, Ibu dan saudara-saudari korbankan untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, baik waktu, tenaga, apapun itu semua, mendapat jaza, balasan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan keharibaan junjungan serta tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa melazimi segala sunnah-sunnah beliau di dalam setiap aspek kehidupan kita, serta senantiasa berselawat kepada beliau di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Rasulullah yang telah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas satu tema yang insya Allah cukup bermanfaat dalam kehidupan kita, yaitu dahsyatnya Tibun Nabawi. Tibun Nabawi ini diartikan adalah pengobatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita pahami dan kita yakini bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan, contoh terbaik bagi kita sebagai seorang muslim. Sehingga dari sisi kesehatan juga kita wajib untuk meneladani beliau.
agar bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita, menjalankan aktivitas hidup kita dengan sehat lahir maupun batin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sahihnya yang di nomor 4141. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi faka'annama hidat lahu dunya." Barang siapa memasuki waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman keluarganya, memiliki makanan pokok yang cukup pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Sehat badannya, aman keluarganya, dan memiliki makanan yang cukup untuk dimakan, maka kata Nabi, seolah-olah hari itu dia adalah orang paling kaya. Orang paling kaya. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Rasul mengatakan orang yang paling kaya karena banyak cerita, banyak kisah kita dapatkan. Rumahnya besar, mobilnya besar, perusahaannya besar, asetnya di mana-mana, tapi ternyata Bapak Ibu makanannya itu terbatas, dibatasi. Tidak semua makanan boleh dimakan. Ada satu kisah dari seorang ustadz kita. Suatu ketika beliau melakukan safar, naik sebuah pesawat komersil, ya. Jadi ketika kita naik pesawat komersil itu full fasilitas, ada makannya. Jadi ketika di jam makan, penumpang dibagikan makan. Dan di sebelah ustadz itu ada seorang bapak. Beliau adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan yang besar. Jadi ketika ustadz itu makan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ustadz itu menawarkan, mengingatkan, "Mari Pak makan." "Iya Ustadz, saya nggak bisa makan daging karena kolesterol." Ada lagi satu kisah, seorang direktur perusahaan sukses, kemudian sering memberikan motivasi seminar-seminar di setiap daerah, di berbagai provinsi. Dan kita ketahui seorang motivator atau trainer ternama ketika memberikan training yang di satu daerah, dia akan diberikan fasilitas lengkap, termasuk salah satu fasilitasnya adalah hotel bintang 5. Yang kita sedihkan Bapak dan Ibu, ya, kalau hotel bintang 5 itu kan kamarnya itu full service, ya. Spring bednya itu di atas 5 juta harganya. Kalau kita ngebayangkan ya Bapak Ibu, spring bed harga di atas 5 juta itu kayaknya enak gitu kan, empuk gitu. Kayaknya kalau suku bisa kesiangan karena spring bednya empuk gitu kan. Kalau kita karena biasa spring bednya sudah expired gitu kan, jadi keras. Nah, ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, direktur ini, trainer ini tidak bisa tidur di spring bed. Kalau tidur di spring bed, pinggangnya sakit, encok. Jadi kemana-mana dia ngisi trainer, ngisi pelatihan, ngisi motivasi, dia bawa tikar pandan, Bu. Tikar
pandai. Padahal uangnya berjut-jut, ber-mm. Kalau kita uangnya ya lumayan lah insya Allah. Tapi masih enak tidur di spring bed. Beliau uangnya berjut-jut, ber-mm, tapi tidak bisa tidur di spring bed. Tidurnya di tikar pandan. Santri tahu tikar pandan? Tahu ya? Ternyata tikar pandan itulah yang membuatnya enak tidur. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini memberikan contoh dan memberikan iktibar bagi kita. Ternyata terkadang nikmat itu bukan dilihat dari harta yang banyak, uang yang banyak, aset yang banyak, tapi terkadang nikmat ternyata sesuai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, sehat badannya, aman keluarganya, seluruh keluarganya sehat, anaknya sehat, orang tua sehat, mertua sehat, dan memiliki makanan cukup untuk hari itu. Maka ternyata kata Rasulullah, hari itu dia adalah orang paling kaya. Maka dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, nikmat kesehatan itu adalah nikmat terbesar setelah nikmat iman di dalam Islam. Nikmat terbesar setelah nikmat iman dalam Islam. Karena dengan kesehatan kita akan mampu melakukan ritual-ritual ibadah dengan maksimal. Kita bisa sholat berjamaah di masjid. Kita bisa melakukan umrah, haji. Kita bisa silaturahmi, berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Itu karena kita sehat jasmani dan sehat rohani. Bapak dan ikhwan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain sehat jasmani, ternyata tidak kalah penting sehat rohani. Sehat rohani. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fi jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbi." Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, jika ia sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya, baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia sakit, jika ia buruk, maka sakitlah tubuhnya, buruklah tubuhnya. Ala wahya qalbi. Ketahuilah, dia adalah hati. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan, ketika seseorang hatinya sehat, maka perkataannya juga akan baik. Jika hatinya baik, maka lisannya baik. Jika hatinya baik, maka matanya juga yang dilihat juga baik-baik. Jika hatinya baik, tangannya juga akan melakukan kebaikan. Allah bersalat. Ya, ini dokter kita. Alhamdulillah sudah sampai di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hati ini memiliki peranan penting dalam kesehatan jasmani kita. Ya. Kesehatan hati akan mempengaruhi kesehatan jasmani. Nanti saya akan berikan contoh ketika kita memiliki penyakit hati, maka itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada penyebab penyakit. Jadi ketika seseorang itu mendapat musibah ujian berupa penyakit, maka yang menjadi faktor pertama adalah dosa.
adalah dosa. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu adalah sebab dosa yang kalian lakukan, dan Allah mengampunkan sebagian dari dosa kalian. Ternyata Bapak dan Ibu, penyebab penyakit atau musibah yang menimpa kita karena dosa. Kalau kita ambil contoh penyakit hati atau dosa hati yang akan mempengaruhi menjadi penyakit jasmani, yaitu penyakit hasad. Santri, apa penyakit hasad? Contoh penyakit hasad apa? SMS, Bu. Tahu SMS, Bu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini akan mempengaruhi. Penyakit hasad ini bisa menyebabkan hipertensi, migrain, vertigo, sesak napas, dan lain sebagainya. Kenapa bisa sesak napas orang penyakit hasad? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu contoh, mungkin mudah-mudahan di daerah kita ini enggak ada. Tetangga beli kompor, tetangga sebelah yang kepanasan, ada nggak gitu, Bu? Banyak. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari itu. Kemudian tetangga beli kulkas, tetangga sebelah kedinginan, ada ya. Tetangga beli mobil, demam ya. Ini indikasi berarti penyakit hasad. Apa penyakit hasad? Tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kepada saudaranya. Dan ini bibitnya ada pada kita semua. Wa na'udzubillah. Ada pada kita semua. Maka kita berdoa kepada Allah agar dijaga hati kita dari penyakit hasad. Kenapa? Karena penyakit hasad ini bisa merusak pahala-pahala dari amal-amal kita. Ini yang pertama, penyebabnya adalah dosa. Kemudian penyebab yang kedua, Allah ingin menguji iman kita. Ya, kalau kita sudah muhasabah, kayaknya dosa kita tidak ada, tapi tidak mungkin ada. Kata Rasul, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang ketika ia sadar, ia bertaubat kepada Allah. Ia segera beristighfar kepada Allah. Nah, setelah kita beristighfar, mungkin ini juga menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Ketika kita sehat, mungkin kita sholatnya 5 waktu, sholatnya di masjid, ya, ditambah yang sunnah-sunnah. Tapi ketika kita sakit, belum tentu, Pak. Belum tentu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Banyak dari saudara-saudara kita yang sholat 5 waktu ketika sehat, ketika sakit sholatnya bolong. Alasan sakit, Pak. Sakit, gak bisa wudu, gak bisa berdiri. Padahal Allah dan Rasulnya memberikan keringanan, rukhsah. Gak bisa wudu, maka tayammum. Gak bisa berdiri, maka duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring dengan isyarat. Gak bisa lagi dengan isyarat, maka disolatkan. Nah, itu Islam. Enggak susah-susah. Gak bisa sholat lagi, nah, kita lah yang sholatkan. Ya, Pak. Kita lah yang sholatkan. Nah, jadi penyebab penyakit yang kedua adalah Allah ingin menguji iman kita. Ya, apakah iman kita tetap sikoh, kuat ketika Allah berikan ujian? Dan yang ketiga, penyebabnya Allah ingin mengangkat derajat kita.
ketika kita sabar menjalankan ujian, kita sabar mendapatkan musibah dari Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min sawkati fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajat atau menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi ketika kita sabar mendapat musibah, ketika kita sabar mendapat ujian dari Allah, maka ini akan menjadi wasilah Allah akan angkat derajat kita di sisi. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis dikisahkan nanti Allah panggil dua golongan manusia, ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ahlul afiyah ini adalah orang soleh, tapi semasa hidupnya Allah berikan kelapangan. Rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya, hartanya di mana-mana. Ya, ini adalah ahlul afiyah. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Mau jalan-jalan, ada uangnya. Mau beli, ini ada uangnya. Itu Allah beri afiat, kemudahan-kemudahan. Ada orang ahlul musibah, soleh, takwa kepada Allah, tapi rezekinya seret. Ya, mau pergi agak susah, ya, mau taklim susah, tapi dia tetap semangat, tetap bertakwa kepada Allah. Ini ahlul musibah, ya. Baru sakit, sakit lagi. Habis suaminya sakit, anaknya sakit. Habis anaknya sakit, istrinya sakit. Habis istrinya, mertuanya. Ini ahlul musibah. Nah, nanti Allah panggil itu dua golongan, ahlul musibah dan ahlul afiyah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat hisab, ini ahlul musibah. Hisab ahlul musibah. Ketika malaikat menghisabnya, menghitung dosa-dosanya, kata malaikat, bersih ya Allah, tidak ada lagi dosa. Maka Allah berfirman, beri dia tiga. Pertama, beri dia afiat. Afiat itu keselamatan selama-lamanya, kemudahan, kelapangan, kekayaan yang besar. Maka Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah beri manzilah. Beri manzilah. Manzilah itu ditafsirkan oleh para ulama adalah derajat yang tinggi. Dan diriwayatkan saking tingginya derajat yang Allah berikan kepada ahlul musibah, sampai ahlul afiyah menengadahkan lehernya melihat ahlul musibah itu. Saking tingginya derajat yang Allah berikan, sampai berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kemudian cincang-cincang tiap tubuh kami, dan insya Allah kami akan bersabar agar kami mendapatkan pahala sabar dalam musibah. Ini mengisahkan bahwa ternyata setiap kondisi itu baik bagi seorang muslim. Setiap kondisi itu baik bagi seorang muslim. Ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, ya, menggunakan fasilitas yang Allah berikan dalam ketaatan. Ketika dia diberi ujian, dia bersabar, dan dia yakin kesabaran ini akan diberi ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 3 pondasi bagi kita untuk menjaga kesehatan. Ada 3 pondasi. Pondasi yang pertama adalah menjaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah memberikan nikmat kesehatan, ini harus kita jaga, ya. Bagaimana menjaganya? Dengan memenuhi segala hajat dan kebutuhan tubuh, ya. Ketika kita lapar, maka makan secukupnya, ya. Ketika haus, minum secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian
banyak beberapa hajat-hajat, kebutuhan tubuh yang harus kita tunaikan. Kemudian yang kedua, melindungi dari penyakit, ya, melindunginya dari beberapa penyakit. Inilah yang kalau hari ini kita dengar slogan jaga 5M, ya, protokol kesehatan, prokes. 5%. Apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, imunitas tubuh. Iya, menjaga imunitas tubuh. Padahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sudah memberikan prokes sebenarnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah mengajarkan bagaimana protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Ketika kita bangun tidur, apa yang pertama kita lakukan Bapak Ibu? Berdoa. Setelah berdoa cuci tangan. Cuci tangan. Ya, hadisnya janganlah kalian masukkan tangan kalian ke dalam bejana sebelum cuci tangan. Ini sudah Rasulullah 14 abad yang lalu Rasulullah ajarkan mencuci tangan. Ya. Kemudian bersiwak. Kemudian istinsaq. Apa istinsaq? Menghirup air dari hidung. Dan ternyata prokes yang Rasulullah ajarkan itu sempurna, ya, lengkap. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengobati dari penyakit, ya. Ketika kita sudah intens menjaga prokes, ya, namanya sudah takdir, ketika Allah takdirkan sakit, ya sakit juga. Maka ketika sakit apa? Berobat, ya, berobat. Ada beberapa pengobatan di dalam Islam yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Apa yang pertama? Yang pertama dengan ruqyah. Ya, apa arti ruqyah? Ruqyah ini diartikan adalah doa. Nah, ruqyah syar'i adalah dinisbatkan dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Ruqyah. Maka ketika kita sakit, yang pertama pegang daerah yang sakit. Setelah istighfar, pegang daerah yang sakit. Bacakan Al-Fatihah, bacakan isti'adah, doa. Jangan buru-buru cari obat dulu. Mana butre? Mana protokol apa nih? Protokol. Jangan. Baca doa dulu. Ya. Ruqyah dulu, bacakan Al-Fatihah. Yang bisa, yang mudah, yang ringan. Ya, di ruqyah. Kemudian yang kedua, setelah kita ruqyah maka minum obat, minum herbal. Ya, ada madu, ada habatus sauda, kemudian ada zaitun dan rimpang-rimpangan yang kita kaya akan itu. Ada jahe, ada kunyit, ada apa? Ada temulawak dan lain sebagainya. Kita kaya akan itu. Maka usahakan obat yang kita konsumsi adalah obat-obat yang alami. Nah, sehingga konsep alami dan ilmiah dan ilahiyah itu dapat. Ini yang kedua adalah minum air herbal. Dan yang ketiga dengan terapi bekam. Rasulullah sudah mengajarkan, mengingatkan dan menegaskan dalam sebuah hadisnya, inna afdhala ma tadawaitum bil jama'. Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Insyaallah guru kita Dr. Fadli Fauzi Tanjung insyaallah akan mengupas tentang manfaat bekam, ya, dengan waktu yang singkat ini. Ya, insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita. Yang keempat adalah dengan terapi ilahi. Terapi ilahi
ilahiyah, yaitu dengan memperbanyak amal. Ya, ketika kita sudah menjaga sholat kita yang 5 waktu, maka tambah dengan qobliyah dan ba'diyah, tambah dengan duhanya, tambah dengan qiyamul lailnya. Maka insya Allah ini akan juga menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kesembuhan atas penyakit yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi perbanyak sedekah. Sedekah ini terbukti Bapak Ibu, selain banyak hadis, banyak ayat yang menjelaskan tentang fadilah daripada sedekah, ya, dapat menyembuhkan penyakit. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Da'u mardhakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang di sekitarmu dengan sedekah. Ya, sedekah ke masjid, sedekah ke anak-anak yatim, duafa, fakir miskin, pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran. Maka ini insya Allah akan menjadi wasilah kesembuhan dan menjadi jalan barokah bagi kita untuk mendapatkan afiat fid dunya, kesehatan, kelapangan di dunia, wa khusus wal akhirat, terkhusus untuk akhirat kita. Ya, jadi bertawasul dengan amal itu dibolehkan. Kita bersedekah dengan niat untuk supaya kita sehat jasmaninya, rohaninya, kita dimudahkan segala hajatnya, kita diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dimudahkan segala cita-citanya, itu boleh bertawasul dengan amal. Nah, apalagi ini diintens setiap hari, setiap subuh. Maka ada sekarang istilah sedekah subuh, karena memang fadilahnya banyak. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan ada 2 malaikat yang turun di setiap pagi. Yang pertama mendoakan orang yang bersedekah agar Allah berikan kelimpahan harta, kemudahan, rezeki dan cita-citanya. Dan yang satu mendoakan agar Allah sempitkan rezekinya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau bersedekah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah materi yang saya sampaikan kesempatan ini tentang dahsyatnya Tibun Nabawi. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa terkadang kita ilmunya sudah dapat, sudah pernah dengar bekam, sudah pernah dengar ruqyah, ya sudah pernah dengar herbal, tapi ragu, gak percaya habatus sauda itu dapat menyembuhkan, gak percaya madu itu menyehatkan, gak percaya ruqyah bisa menyembuhkan penyakit, gak percaya bekam bisa menyembuhkan penyakit. Ini perlu dikoreksi imannya. Padahal semua ini itu sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan itu baik, percaya nggak Bu? Percaya. Bagian dari iman harus percaya. Insya Allah materi berikut akan disampaikan oleh guru kita ya secara detail. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah keilmuan, bisa membuka cakrawala kita tentang khususnya di ilmu Tibun Nabawi. Insyaallah nanti jika ada pertanyaan di sesi akhir, nanti kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah yang berkenan. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.